tujuan desa satu ketika kita membentuk adalah kita membuat model pembangunan community di sini, dan kita harus memproduce knowledge lah. Artinya apa yang kita lakukan harus kita catat, harus kita perlu bukukan, harus kita analisis, dan kemudian kita sebarkan ke lewat internet sehingga semakin banyak orang yang baca. Nah, ada dua sebetulnya tugas desa itu. Satu, membina komunitas di sini, dan kita sudah mengidentifikasi 3 persoalan besar, yaitu satu, kita harus bekerja di bidang pendidikan atau literasi, mencerdaskan. Kedua, kesehatan, jadi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ya. Nah, ekonomi bagaimana Odesa bisa membangun model-model mikro yang inspiratif yang bisa diduplikasi oleh siapapun dari manapun. Nah, yang kedua adalah bagaimana tugas kita merangsang para kelas menengah urban perkotaan supaya mereka ikut melakukan kedermawanan sosial. Nah, sekarang ini kita akan sangat penting sekali untuk memberitahu kelas menengah di perkotaan tentang kemiskinan di Indonesia, bahwa kemiskinan di kita adalah kemiskinan struktural. Artinya kemiskinan bukan karena orang itu tidak rajin. Saya kira buruh-buruh tani di sini, petani-petani di sini tidur beduk bikin kasihan, dia bekerja, tetapi kapitalisasinya kecil, upahnya hanya sedikit dan sebagainya. Nah, yang kita yakini bahwa kemiskinan struktural terjadi karena warga tidak punya akses terhadap hak-hak dasar. Nah, ini yang coba kita identifikasi. Hak dasar tersebut adalah misalkan hak dasar tentang kesehatan, pendidikan, hak dasar atas informasi, kependudukan juga, hak dasar kependudukan, soal hak-hak administrasi warga negara, tidak punya KTP, tidak punya KK, tidak punya apapun. Nah, ini saya kira masih banyak lah yang punya KK tapi nggak sesuai dengan KTP namanya. Kalau tidak punya dokumen kependudukan, dia tidak bisa bikin KIS, dia tidak bisa bikin surat rumah dan sebagainya. Yang kedua ya kesehatan, dia mungkin punya KIS tetapi tidak punya ongkos untuk ke rumah sakit, tidak punya ongkos ke dokter. Apalagi jalan di sini sangat belum terhubung baik, naik turun bukit, ongkos ojek mahal. Meskipun punya KIS, mereka nggak bisa ke puskesmas. Ini mungkin nanti jadi perhatian, ada teman saya Kang Henda, politisi, Kang Maman politisi. Mungkin biasa dia mutan. Nah, pendidikan juga begitu. Di Cimenyan ini, saya SMP, Kang Henda, punten dikatakan tidak ada SMP negeri. Jadi kalau mereka lulus SD, karena tidak punya uang, tidak lanjut ke SMP. SMP ayahnya di kota, tapi kan itu benten area ya, benten zona. Sehingga hak-hak dasar warga negara tentang pendidikan justru terhalangi oleh sistem administrasi pemerintahan. Nah, ini yang harus kita cari jalan keluarnya. Ya akibatnya kalau anak di sini lulus SD nggak masuk SMP, nah yang perempuan 2 tahun kemudian dinikahkan. Jadi angka pernikahan dini tinggi. Nah, ini yang bacaan kita selama 3 tahun ini. Nah, kesehatan, pendidikan seperti itu, dan informasi karena di sini daerah-daerah umumnya blank spot, TV agak sulit tertangkap, radio agak sulit tertangkap. Jadi perkembangan di luar mereka tidak hafal, sehingga ya ini diulang-ulang lah. Dulu ketika kita belum masuk ke sini,
Kalau kita nanya anak perempuan cita-citanya apa? Paling tinggi kasir Indomaret. Gitu. Kalau anak laki-laki paling tinggi supir truk. Karena tidak ada imajinasi tentang di luar itu apa. Akibat apa? Karena informasi. Yang ini juga jadi PR kita. Nah, pada akhirnya sebetulnya karena kekurangan akses seperti itu yang terjadi adalah kemiskinan struktural, dan kemudian yang lebih parah kan kemiskinan struktural itu akan membentuk budaya miskin. Nanti temuan-temuan lapangannya Pak Anton lah bisa cerita apa itu budaya miskin dan sebagainya. Nah, kita sebetulnya melihat bahwa negara sudah berupaya melakukan beberapa pembangunan lah. Sebetulnya Mas Faiz, ini yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita bukan mendidik ya, mengabarkan kepada kelas menengah perkotaan bahwa let's move from charity to philanthropy. Mari niat-niat baik Anda itu dari charity kita dorong menjadi filantropi. Nah, kalau filantropi itu kan jangka panjang, terstruktur, dan lebih strategis, bertitik berat pada rebuilding apapun. Tadi rebuilding Mas Basuki cerita 40 tahun lalu di sini ada sorghum. Nah, itu kita rebuilding lagi. Dulu di sini ada berapa mata air, kita rebuilding. Dulu ada akses terhadap air, sekarang tidak ada, maka kita tarik pipa 3 km, kita rebuild lagi. Nah, itu gerakan-gerakan filantropis itu harus message-nya lebih diperkuat nanti 2019. Jadi kita didik masyarakat urban bukan cuma charity. Nah, kita gali knowledge-nya dan kita bikin gerakan lah from charity to philanthropy yang lebih berjangka panjang. Ya, charity baik, tetapi sebetulnya akan sangat lebih baik kalau ke filantropi. Tetap yang kami harapkan bahwa kita semua di Odesa adalah 2019 kita dorong, kita didik masyarakat untuk masuk filantropi. Karena itu produksi konten, analisis temuan-temuan di lapangan harus tetap ditulis, diangkat lah. Tadi Pak Moko ya koreksi saya, mungkin knowledge management juga penting Mbak ya, kita mengangkat hal-hal yang tacit menjadi eksplisit ya. Temuan-temuan di lapangan, saya banyak tersadarkan tentang fungsi ekologis bunga matahari terhadap, kemudian peran bunga matahari terhadap peningkatan hasil produksi pertanian. Saya dapat pelajaran berharga, misalkan bagaimana bawangnya Toha bisa naik produksinya hanya karena gara-gara ada bunga matahari di sampingnya. Ini sesuatu hal yang sangat menarik, yang akan inspiratif. Jadi kami harapkan siapapun nanti di Odesa kita tingkatkanlah produksi knowledge. Ya, Harti, Rizky, kalian harus mulai.